di saya rekam ya? Iya. Nah, jadi lupa. Iya. Udah Ustazah lanjut. Kemudian di sini kan ada kalimat lalu kami pisahkan mereka dan berkatalah sekutu-sekutu mereka. Jadi yang disembahnya itu berkata kepada yang mempersekutukan kepada manusianya. Kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami, kata sekutu-sekutunya itu. Padahal itu merupakan untuk membela diri supaya mereka diselamatkan dari nerakanya Allah. Diperjelas oleh hadis Muslim, Dok. Hadis Muslim di nomornya 155, Dok. Jilid 1, 155 Muslim. Muslim 100, nomornya ya, 155 ya? Ya. Atau sebentar tentang ini yang jelas sekali. Ini kah? Dari Abu Hurairah pada suatu hari dibawa orang pada ini kah? Sebentar ini lalu. Oh, di ini aja, Dok. 153-nya, Dok. 153. Oh ini ya. Oke, bentar. Sebentar. Kebanyakan ini kalimatnya yang jelas maka sekarang ini. Bulan, ya. Betul ini, Ustazah? Ya, bisa itu, Dok, bisa. Kalau menyaksikan berita kami. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Ketika itu mereka saling berkata satu sama lain, bagaimana kalau kita mohon syafaat kepada Tuhan kita? Semoga dia membebaskan kita dari tempat ini. Lalu mereka pergi kepada Adam alaihi salam dan berkata, Anda adalah Adam, bapak seluruh umat manusia. Anda diciptakan Allah dengan tangannya sendiri. Kemudian ditiupkannya roh ke tubuh Anda. Dan disuruhnya malaikat sujud kepada Anda. Lalu mereka sujud. Tolonglah kami memohonkan kelapangan kepada Allah. Semoga kami dibebaskan dari kesengsaraan yang kami derita ini. Jawab Adam. Aku nggak sanggup menolong kamu semua. Lalu Adam menceritakan kesalahannya yang menyebabkan dia malu kepada Allah. Namun begitu kata Adam, cobalah datang kepada Nuh, Rasul pertama yang pernah diutus Allah. Mereka pergi kepada Nuh, tetapi Nuh juga mengatakan tidak sanggup membela mereka. Karena dia malu kepada Tuhannya sehubungan dengan kesalahannya. Namun dia menganjurkan supaya mereka datang kepada Ibrahim yang dijuluki dengan Khalilullah, kekasih Allah. Mereka pergi kepada Ibrahim, tetapi Ibrahim juga mengatakan, aku nggak sanggup menolongmu karena aku juga malu kepada Tuhanku karena kesalahanku. Ya Allah, ternyata semua nabi-nabi ini juga punya salah ya. Ya, betul. Iya. Kesalahan-kesalahannya di sini kan dijelaskan di dalam Al-Quran. Kesalahan-kesalahannya itu. Tapi begitu beliau merasa salah langsung bertobat dan Allah pun mengampuni terhadap kesalahan-kesalahan itu. Itu satu, Dok. Sebentar, Dok. Saya tunjukin lagi yang lebih jelasnya. Nah, di 149 langsung full. Muslim 149. Nah, ini. Oke. Gue panjangnya. Iya. Oh iya. Memang ini Yaumul Fasl ya, hari perpisahan, hari pemisah antara yang beriman dan yang tidak beriman. Oke. Mbak Susi, baca Mbak Susi. Dari kelihatan jelas. Ya. Handphonenya itu di landscape gini.
Saya pakai ini. Laptop. Iya, pakai komputer besar ini. Oh, ketok jelas berarti ya? Iya. Dari Oke, Atta monggo. bin Yazid al-Laitsi radhiyallahu anhu, katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengabarkan kepadanya bahwa orang banyak bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dapatkah kami melihat Tuhan? Tuhan kami nanti di hari kiamat, jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu mendapat kesulitan melihat bulan purnama di malam 14? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Tanya, apakah kamu merasa sulit melihat matahari di langit tak berawan? Jawab mereka, tidak ya Rasulullah. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Anda semua akan melihatnya nanti seperti apa itu? Seperti itu. Mana? Bentar. Ini, seperti ini. Seperti itu di hari kiamat kelak. Allah akan mengumpulkan seluruh umat manusia. Lalu dia berfirman, siapa yang menyembah selain aku, hendaklah dia mengikutinya. Maka siapa yang menyembah matahari, diikutinya matahari. Siapa yang menyembah bulan, diikutinya bulan. Dan siapa yang menyembah berbagai berhala, diikutinya pula berhala-berhala itu. Maka Tahan segitu dulu, Bunda. Mohon maaf, tahan segitu dulu. Paham ya yang disabdakan oleh Rasulullah? Bahwa Rasulullah bersabda ketika nanti di alam mahsyar itu, atau di akhirat itu, kita melihat Allah itu seperti kita, untuk pendekatan pemahaman kepada kita, maka seperti kita melihat bulan. Bulan purnama yang dari penjuru bumi manapun tidak pernah berdesak-desakan. Begitu melihat ke atas, semuanya pada melihat. Nah, itu kondisi nanti ketika kita melihat Allah. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan dan mudah-mudahan Allah meridhoi untuk melihat zatnya sendiri. Amin ya Bud. Nah, kemudian ini manusia-manusia itu dipisahkan oleh Allah. Yang menyembah berhala macam apapun, mohon maaf, mau berbentuk apapun, mau berbentuk pohon ataupun kayu ataupun apa saja yang dikatakan berhala, pokoknya orang yang selain menyembah Allah, maka itulah yang dikatakan penyembah berhala. Nah, itu dipisahkan oleh Allah semuanya. Nah, selanjutnya, monggo, maka tinggallah. Maka umat ini. Maka tinggallah yang di dalamnya termasuk pula orang-orang munafik. Allah Tabaraka wa ta'ala mendatangi mereka dalam bentuk lain yang tidak mereka kenal. Lalu Allah berfirman, akulah Tuhanmu, ikutilah aku. Jawab mereka, kami berlindung dengan nama Allah dari tipu dayamu. Kami akan tetap di tempat kami ini sampai Tuhan kami datang menjemput kami. Apabila Tuhan kami telah datang, kami akan mengenalnya. Maka datanglah Allah Ta'ala dalam bentuk yang mereka kenal. Seraya berfirman, akulah Tuhanmu. Mereka, ya engkaulah Tuhan kami. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Lalu dibentangkan titian pada kedua sisi neraka jahanam. Aku dan umatku lah yang pertama-tama melewati titian itu. Pada hari itu tidak ada yang diperkenankan berbicara kecuali para rasul. Doa mereka itu, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di dalam neraka jahanam ada semacam kaitan seperti pancing, runcing bagaikan duri sakdan. Pernahkah Anda semua melihat duri sakdan? Jawab mereka, pernah ya Rasulullah. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nah seperti duri dan itu, tetapi tidak terkira-kirakan besarnya, selain hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Kaitan itu akan mengait setiap umat manusia yang lewat di titian itu,
tersebab amal perbuatan mereka. Orang-orang yang beriman akan terlepas dari bahaya itu sesuai dengan amal mereka, dan ada pula yang dihukum beberapa lama. Suaranya? Suaramu putus-putus, Mbak. Sampai ia bebas dari hukuman itu setelah... Tahan sedikit dulu, Bunda. Mohon maaf. Ya. Monggo, paham nggak yang dibaca tadi? Ya. Apa itu tadi? Setelah Allah menunjukkan wujudnya, lalu apa tadi? Dibentangkan Neraka jahanam. Ya, titian di neraka jahanam. Neraka jahanam, betul. Melewatinya dengan apa tadi? Pakai duri sakjan itu ya. Itu apa namanya, dari neraka jahanam itu dari jadi gini, dari kita bayangkan untuk pendekatan pemahaman kepada kita bahwa dari alam mahsyar untuk menuju surga itu pasti semuanya orang itu akan melewati titian tersebut. Yang logis orang-orang mengatakan sekarang itu mengatakannya jalan Shiratal Mustaqim katanya gitu. Padahal itu merupakan sebuah titian dari alam mahsyar untuk menuju surga. Siapapun yang masuk ke surga tidak bisa dia tidak melewati jalan tersebut. Maka jalan tersebut itu dilewati oleh semua orang. Nah, ketika yang melewati pertama itu adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW plus beserta umatnya. Maka ketika itu doanya para Rasul pada waktu umat-umatnya itu melewati titian tersebut, maka ya Allah selamatkanlah mereka. Maksudnya selamatkanlah umat. Kemudian di sini tadi kan dikumpulkan oleh Allah itu orang-orang yang beriman plus di dalamnya orang munafik. Nah ini, maka di sini disebutkan ketika titian itu sudah terbentang, maka api neraka jahanam itu menggait kepada orang yang melintas tadi. Maka diibaratkan oleh Rasulullah di sini runcing seperti kayu sakdan. Maka dipertanyakan kepada para sahabat, pernahkah kalian melihat duri sakdan? Maka jawab para sahabat, pernah ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, nah seperti duri sakdan itulah pancing dari, maksudnya gaitan dari api neraka jahanam untuk menggait orang-orang yang lagi melintas. Nah, sudah tahu ya itu orang orang yang yang kafir sama enggak ya? Ini kan tadi Rasulullah sudah menyatakan di sini orang-orang yang munafik, maksudnya orang-orang yang musyrik itu mereka selain menyembah Allah itu sudah dipisahkan. Yang menyembah bulan, kategori ke situ. Jadi mereka itu sudah terpisah semuanya. Jadi plus yang terakhir itu adalah orang yang beriman dan di dalamnya ada orang munafik. Nah ini ceritanya yang melintas itu adalah umat Rasulullah yang duluan, yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri. Kemudian di situ yang melintas itu orang yang beriman plus di dalamnya ada orang munafik. Nah ini prosesnya, proses orang yang beriman dan orang munafik. Gitu. Nah ketika melintasi titian tersebut, maka di sini disebutkan jadi disebutkan besarnya itu hanya Allah yang mengetahui sebagaimana itu besarnya kayu pancing yang terbuat, maksudnya yang keluar dari neraka jahanam itu berbentuk ya. Kalau dilihat dari sini kan api gitu kan. Cuman api itu sepertinya ya hidup pada waktu itu, dikendalikan oleh Allah. Tidak terkirakan besarnya. Selain hanya Allah yang dapat mengetahui besarnya tersebut. Kaitan itu akan mengait setiap umat manusia yang lewat di titian itu. Nah ini. Selain hanya Allah yang mengetahui besarnya ataupun panjangnya kaitan pancing tersebut, maka kaitan itu akan mengait setiap umat manusia yang lewat di titian itu tersebab amal perbuatan mereka. Disebabkan amal perbuatan mereka. Orang-orang yang beriman akan terlepas dari bahaya itu sesuai dengan amal mereka. Jadi orang yang beriman itu tidak tergait dengan pancing yang seperti kayu sakdan. Jadi lolos
Intinya mulai dari alam mahsyar sampai ke surga itu lolos. Sudah tidak ada kaitan lagi. Itu orang yang beriman. Gitu. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang beriman ini tidak tersentuh api neraka maksudnya. Dan ada pula yang dihukum beberapa lama sampai ia bebas dari hukuman itu. Artinya tergait oleh kayu yang terbuat dari api itu sehingga tidak bisa lolos untuk masuk ke surga. Dibersihkan dulu sesuai dengan dosanya. Bagaimana, dokter dia? Bunda, semuanya. Ya, jadi kayak apa? Apinya itu kayak udah ngerti siapa yang munafik, siapa yang enggak gitu toh. Iya betul, karena Allah mengilhamkan semua dapat berbicara nanti. Kulit kita pun akan berbicara semuanya. Bibir kita sudah dikunci, tapi kulit anggota badan kita ini semuanya akan berbicara nanti. Ketika kita berada di alam mahsyar. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Dan ini merupakan endingnya dalam kehidupan di akhirat itu. Maka yang ke surga, kekal di surganya, yang di neraka ada yang kekal dan ada yang tidak. Ustaz, saya mau nanya dong. Monggo, Bunda Eli. Ya, Assalamualaikum. Ini ayat ini kayaknya menjadi pemikiran saya deh. Saya tuh mikir di sini kan Allah udah tahu mana orang-orang yang tidak menyekutukan, yang katakanlah yang kusuk, yang beliau nanti akan mengeluarkan yang dikehendaki itu dari neraka ya. Nah, ini yang kadang-kadang saya membuat galau. Kadang-kadang itu kan kita kalau insya Allah kita termasuk orang yang tidak mempersekutukan. Tapi kadang-kadang saya tetap terpikir, kok saya sholat gak bisa kusuk. Sholat kadang masih mikir yang lain. Nah, di sini ada kalimat yang para malaikat mengenal mereka yang di neraka itu dengan tanda-tanda bekas sujud. Saya tuh ganjel kadang-kadang orang, ya mohon maaf ya, ini barangkali ini pemikiran saya yang bodoh banget aja. Apakah yang dimaksud bekas sujud itu ada tanda hitam yang di dahi yang sering gitu. Jadi saya tuh suka kadang minder, sholat tuh rasanya nggak puas ya. Kayak gitu itu. Itu gimana Ustaz? Kegalauan saya ya ketakutan menghadapi nanti ada titian itu tadi, terus kalau ya bukan bagian dari yang diselamatkan itu kan kayaknya membayangkannya, waduh kok saya masih jauh sekali ya dari ke arah ke situ gitu. Gimana Ustazah? Ya, ini dok, kalau masalah itu kaitannya bukan seorang yang musyrik. Dan tadi kan dokter sudah mengatakan pula bahwa kami insya Allah ini tidak mempersekutukan Allah. Tapi kenapa ketika kita sholat itu kadang-kadang hati itu hadir, kadang-kadang hati itu tidak hadir. Boleh jadi ketika takbiratul ihram ataupun kita membaca Al-Fatihah kita hadir hati, tapi begitu rukuk sujud ya itu kan jauh. Itu bukan hanya ya bukan musyrik, bukan syirik itu. Tapi itu adalah ketidakhusuan di dalam kita melaksanakan sholat. Nah, pemicunya untuk ketidakhusuan boleh jadi karena kita tidak paham di dalam yang diucapkan di dalam sholat, karena doa sholat itu kan bahasa Arab. Maka ketika kita mengucapkannya karena sudah terbiasa mengucapkan, akhirnya lancar-lancar aja lisan dalam mengucapkan itu. Tapi ketika itu hati tidak hadir gitu kan. Nah, boleh jadi seperti itu pemicunya. Kemudian kadang-kadang kita ada permasalahan di eksternal kita, maka kita pun mengikuti serius gitu. Nah, bagaimana hal itu terjadi? Seumpama untuk mengatasi yang demikian itu, maka kita berusaha tetap, karena hati itu arti daripada kolbun itu bolak-balik. Maka ketika kita menghadirkan hati, tiba-tiba hati itu loncat lagi, pergi lagi. Maka kita tarik lagi hati kita, supaya dia hadir di dalam sholat kita. Nah, ketika umpamanya kita sudah khusyuk, tiba-tiba kok lupa lagi gitu. Kemudian dia pergi lagi, maka kita tarik lagi dan tarik lagi. Dan memang kejadiannya seperti itu. Saya kira tidak ada manusia yang selain Rasulullah untuk khusus seperti Rasulullah. Artinya ketika takbiratul ihram sampai salam terakhir itu hatinya hadir terus.
Saya kira sulit saya sendiri untuk menghadirkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu kadang-kadang di tengah-tengah ataupun di kala sujud suka sedikit aja seliut, tapi saya tarik lagi, saya tarik lagi. Nah, saya pun mengikuti begitu lisan saya ini mengucapkan doa dan hati kita ini mengetahui maknanya, tapi kadang-kadang hilang lagi seperti itu. Nah, mudah-mudahan kejadian-kejadian hal seperti itu dijawab oleh surat Al-Baqarah di yang terakhir, Robbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami ketika kami lupa ataupun ketika kami dalam keadaan salah. Mudah-mudahan dari situ penafsiran surat Al-Baqarah tersebut di dalam hadis dikatakan bahwa ketika seorang hamba membaca itu maka Allah menjawabnya na'am, kata Allah, ya. Jadi ketika seorang hamba, ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kami salah ataupun kami dalam keadaan lupa, mohon jangan Kau siksa kami. Dijawab oleh Allah, ya. Nah, ketika kita yakin tafsir daripada surat Al-Baqarah terakhir, mudah-mudahan itu merupakan kiparat dari kelalaian sholat kita. Dan itu tidak termasuk syirik. Gitu, dokter. Kalau tanda-tanda bekas sujud yang di sini maksudnya gimana, Ustaz? Nah, kalau tanda-tanda bekas sujud di ini apa? Di dahi. Di dahi, saya belum menemukan ininya, belum menemukan dalilnya tentang itu gitu. Soalnya kan, mohon maaf, perempuan itu saya nggak pernah melihat perempuan ada bekas sujud. Tapi kalau laki-laki sepertinya ya banyak. Iya. Nah, di situ maha murahnya Allah, menurut saya maha bijaksananya Allah. Walaupun mohon maaf ada orang yang rajin sujud jam perempuan, bahkan boleh jadi si perempuan itu lebih rajin daripada laki-laki. Ternyata perempuan itu tidak ada bekasnya. Seandainya perempuan itu berbekas mungkin kelihatannya kurang indah gitu kan. Nah, jadi saya belum menemukan dalil seperti itu. Adapun ada seperti bekas sujud tersebut, wallahu alam, itu saya serahkan kepada Allah. Kadang-kadang orang yang rajin sholat pun tidak kelihatan hitam-hitam di dahinya. Mungkin, mohon maaf dok, mungkin menurut medis ada kulit yang sensitif, mungkin kan ada pembagian tentang kulit gitu. Boleh jadi seperti itu, gitu dok. Ya. Kalau dalam hal itu, jadi tidak ada rujukan secara khusus bahwa bekas sujudnya itu seperti itu. Nah, nanti jawabannya ada di dokter dia ada di dalam Bulughul Maram yang dekat di dalam bab tentang wudu, dok. Atau nanti di sini juga nanti ada, saya jelaskan aja begini. Ketika nanti umat Rasulullah dikumpulkan di alam mahsyar itu, dia itu mengeluarkan cahaya dari anggota-anggota wudunya. Nah, jadi yang dimaksud bekas-bekas wudu di sini adalah nanti orang yang beriman itu akan bercahaya dari bekas-bekas sujud dan bekas-bekas wudunya. Ya. Kalau itu ada rujukannya. Jadi sekarang tidak bisa dijadikan acuan antara rajin sujud dan tidak rajin sujudnya. Boleh jadi mungkin selain Islam ada pula yang memiliki dahi hitam seperti itu. Boleh jadi kalau hal itu. Ya. Terima kasih, Ustazah. Monggo. Dokter Dia dilanjutkan ya bacaannya yang tadi belum selesai. Ya. Mbak Susi, lanjut Mbak Susi. Ya, saya. Ya. Tadi setelah Allah selesai mengadili. Setelah Allah selesai mengadili perkara para hambanya, ia ingin mengeluarkan dengan rahmatnya penduduk neraka yang dikehendakinya. Lalu dia memerintahkan para malaikat supaya mengeluarkan orang-orang yang tidak mempersekutukannya dengan yang lain-lain, yaitu orang yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Para malaikat mengenal mereka yang di neraka itu dengan tanda-tanda bekas sujud. Sesungguhnya api memakan tubuh anak Adam di neraka. Selain bekas sujud, karena Allah mengharamkan bagi api memakan tanda
mereka sujud itu. Lalu mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus. Kemudian mereka disiram dengan air kehidupan. Dan mereka dapat hidup bagaikan bibit tanaman yang tumbuh di atas lumpur yang dibawa banjir. Setelah semuanya selesai dikeluarkan, ternyata masih ada ketinggalan seorang laki-laki yang menghadapkan mukanya ke neraka. Itulah penduduk surga yang terakhir sekali masuk surga. Orang itu berkata, "Wahai Tuhan, palingkanlah mukaku dari neraka ini, karena Anginnya anginnya terasa bagaikan racun dan nyalanya serasa membakar diriku." Dia senantiasa berdoa kepada Allah, kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Jika aku kabulkan permintaan itu, apakah kamu akan meminta pula yang lain-lain?" Tidak, aku tidak akan meminta lagi yang lain-lain. Lalu dengan kehendak Allah, mukanya terpaling dari neraka. Setelah dia menghadap dan melihat ke surga, dia terdiam. Bentar. Ini. Berapa lamanya, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, bawalah aku ke pintu surga." Maka berfirman Allah kepadanya, "Bukankah engkau telah berjanji tidak akan meminta lagi kepadaku selain apa yang telah diberi? Celaka engkau, hai anak Adam, engkau betul-betul penipu." Tetapi orang itu terus mendoa dan mendoa sehingga akhirnya Allah berfirman kepadanya, "Berjanjilah jika permintaanmu itu aku kabulkan. Kamu tidak akan meminta lagi yang lain-lain. Tidak demi kebesaranmu," kata orang itu berjanji. Lalu dia dibawa ke pintu surga. Setelah ia sampai di sana, pintu itu terbuka lebar baginya, sehingga ia dapat melihat dengan jelas segala isinya berupa kenikmatan dan kebahagiaan. Karena itu dia terdiam pula seketika. Kemudian dia berdoa pula, "Wahai Tuhanku, masukkanlah aku ke surga." Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Bukankah engkau..." Nih. "sudah berjanji tidak akan meminta lagi selain apa yang telah kuberikan. Celaka engkau, hai anak Adam, alangkah penipunya kamu." Jawab orang itu, "Wahai Tuhanku, janganlah aku dijadikan makhlukmu yang celaka." Dia senantiasa mendoa dan mendoa seperti itu sehingga Allah tertawa karena gembiranya. Maka berfirman Allah, "Masuklah kamu ke surga." Setelah dia berada di surga, Allah berfirman pula kepadanya, "Mintalah apa yang kau inginkan." Lalu dia memohon segala yang diinginkannya sehingga Allah mengingatkannya membatasi ini dan itu. Setelah permintaannya terkabul semuanya, Allah Ta'ala berfirman pula kepadanya, "Semua permintaanmu telah kukabulkan, bahkan akan kutambah sebanyak itu lagi." Menurut hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Bahkan Allah menambah 10 kali lipat permintaannya. ya, paham ya? Ya. Jadi Allah Ini dibacain ya sama Allah ya. diuji. Ini orang yang terakhir, orang yang di dalam hatinya masih memiliki iman, karena dengan adanya dia percaya tidak ada Tuhan selain Allah dan dia tidak berbuat syirik waktu di dunia. Boleh jadi dia waktu di dunianya ini dia tidak melakukan kesyirikan, akan tetapi boleh jadi di dalam amalan-amalan yang diwajibkan oleh Allah dilalaikan. Artinya ya mungkin dalam sholatnya, dalam puasa, dalam zakat, dalam melaksanakan haji, dia mampu, tidak mau berangkat karena eman uang dan lain sebagainya. Boleh jadi seperti itu. Dan banyak lagi yang menjadikan dia masuk neraka. Nah, akan tetapi dia sama sekali tidak melaksanakan kesyirikan kepada Allah. Maka dia punya modal la ilaha illallah, maka dia harus dibersihkan dulu dari dosa-dosanya, kemudian diangkat, maka di situ diangkat dalam keadaan gosong, tapi bisa hidup dan memang la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang sudah di neraka nanti dia tidak hidup dan tidak mati, artinya
dikatakan tidak hidup karena jasad-jasadnya ini, fisiknya ini rusak. Tapi sebagai ruhnya dia utuh, tidak tidak mati. Kalau di dunia kan kalau umpamanya ada orang yang kecelakaan ataupun kebakaran, ujung-ujungnya mati. Kalau di neraka itu tidak ada mati. Maka dari itu silahkan, kata Allah, rasakanlah siksa yang aku janjikan waktu di dunia, tapi kamu malah tidak percaya terhadap siksa itu. Nah, dibersihkan dulu oleh Allah, diangkat, maka beginilah prosesnya yang sudah kita baca. Monggo, paham ya? Monggo, Dokter Dia bagaimana? Iya, enggak. Saya ngelihatnya ini Allah ini godain ini loh. Ayo, kamu kalau tak turuti jangan minta lo ya. Begitu dituruti, lah kan kamu pengen toh. Allah begitu kan seneng ya. Iya, malah nah betul. Iya. Ketika hambanya itu banyak meminta kepada Allah, malah Allah itu senang. Sekarang ini waktu di dunia, di dalam hadis Riyadhus Shalihin dikatakan, barang siapa yang tidak minta kepadaku, kata Allah, maka Allah itu marah kepada hamba tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwa kalau ada seorang hamba yang tidak minta kepada Allah, dikatakan oleh Allah itu sombong. Jadi seolah-olah si hamba itu tidak perlu akan pertolongan Allah. Padahal ironisnya apa yang dia miliki itu semuanya dari Allah. Itu kan, sehatnya dari Allah, rezekinya dari Allah, sehatnya pun, bisa aktivitas apapun itu semuanya dari Allah. Tapi dengan kesombongannya itu, karena dia sehat, bisa menghasilkan apa-apa, lupa akan Allahnya. Maka marah Allah ketika seorang hamba tidak berdoa kepada Allah. Itu pun, monggo Dokter Dia. Sudah, ya. Oke. Berarti lanjut ya, Tante ya. Ya. Tunggu. Ke Yasin. Sekarang Yasin 60 ya? Ya. Mbak Nul, bisa dibaca Mbak Nul? Ya. Ini kelihatan kan? Ya. Ya. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Paham. Ini merupakan ancaman dari Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir dari anak Adam. Karena mereka itu banyak mentaati setan. Artinya dia hawa nafsunya itu diikuti. Bukan menyembah Allah. Disuruh menyembah Allah, tidak mau menyembah. Itu yang militan itu sudah pasti. Selain agama Islam itu semuanya menjadi penyembah selain Allah. Orang yang menyembah selain Allah dikatakan dia menyembah Taghut. Taghut itulah merupakan pimpinan atau setannya bagi orang-orang yang tidak beriman, yang bukan Islam. Padahal Allah itulah yang menciptakan mereka. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Allah yang menuntun dan membimbing jalan hidup mereka. Tapi mereka itu bukan menyembah Allah, malah menyembah selain Allah. Paham ya, Bunda? Dokter paham bagaimana? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustazah, saya tadi kelewatan ya. Mana? Tadi di hadis apa tadi ya? Muslim. Yang sebelum tadi yang saya baca tadi apa? Muslim. Ya, hadis Imam Muslim tadi itu dikatakan yang dilukiskan adalah seorang laki-laki yang menghadap ke neraka tadi ya? Iya, laki-laki terakhir. Laki-laki terakhir, kenapa kok laki-laki kok nggak wanita gitu ya? Oh iya, kenapa seorang tidak disebutkan? Karena di sini Rasulullah lagi menceritakan orang yang diangkat terakhir, yang dientas dari neraka yang terakhir.
Boleh jadi sebelum-sebelumnya itu banyak wanita-wanita yang sudah diselamatkan oleh Allah. Ya, cuma Allah manusia terakhir yang diangkat masuk surga. Setelah manusia ini yang diceritakan dalam hadis tadi, tidak ada lagi pengangkatan. Gitu. Jadi bagaimana wanita-wanitanya boleh jadi sebelum itu wanita dulu kan, ya bapak-bapak, maksudnya ya laki-laki juga, ya wanita juga, udah diangkat-diangkat yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Cuma diceritakan di dalam hadis ini laki-laki terakhir itu, dia kan tadi, ya kata dokter dia itu digodain oleh Allah, ayo kamu mau minta lagi, katanya tadi kamu berjanji tidak minta lagi. Ternyata minta dan minta. Begitu diperlihatkan surga itu, dia punya pikiran bahwa di dalam surga itu sudah penuh gitu. Tapi begitu dia masuk, silahkan kamu minta apa yang kamu inginkan, tapi ada syarat. Nah, kenapa diadakan syarat? Boleh jadi kan menurut pemahaman saya gini, surga itu kan ada tingkatannya. Dia kan sudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Boleh jadi si orang ini masuk surga ke dalam surga yang paling rendah. Karena dia kan orang terakhir dimasukkan ke dalam surga. Nah, sedangkan orang-orang yang beriman dan lain-lain sebagainya berada di atas surga yang paling tinggi. Nah, jadi nggak usah iri kepada orang yang berada di atas surga yang paling tinggi. Nah, kemudian si orang tadi minta dan minta kepada Allah. Maka kata Allah itu, aku lipat gandakan sampai 10 kali lipat permintaan kamu. Di sisi lain, nikmat yang diberikan oleh Allah itu melebihi dunia dan isinya. Satu kali permintaan. Nah, tapi oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat bumi dan isinya bagi orang yang terakhir di surga. Di hadis lain seperti itu. Di situ maha kayanya Allah, dan di situ nilai nikmatnya surga itu tidak terhingga. Kita punya apa-apa aja untuk memenuhi kehidupan di dunia ini sudah alhamdulillahnya minta ampun. Alhamdulillah kepada Allah atas karunia. Apalagi ini? Kenapa? Enggak, ini kalau ada yang masuk baru mesti bunyi nyut gitu. Ya, ini apalagi orang yang di surga itu kenikmatannya itu melebihi 10 kali lipat bumi nikmatnya dan banyaknya juga. Saking tidak terhingganya, maka dari itu tidak bisa dibayangkan, tidak terbesit di dalam hati sebagaimana luasnya surga dan bagaimana nikmatnya surga. Kita diterima dengan iman. Monggo, Dokter Diah bagaimana? Bunda-bunda bagaimana? Ya. Lanjut nggih. Iya. Mbak Binti monitor? Mbak Nur baca lagi nih, pendek sekali Mbak Nur, dilanjut Mbak Nur. Bentar, Bu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus. Paham? Allah berfirman, wani buduni, hendaklah kalian, anak cucu Adam itu, menyembah kepadaku. Hadza siratum mustaqim. Dengan kita menyembah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, maka itulah dikatakan jalan yang lurus. Lain menyembah Allah, maka itulah jalan yang bengkok. Maka siapapun di dunia ini, apapun nama agamanya, kalau dia bukan penyembah Allah, maka itulah jalan yang bengkok menurut Allah. Allah sendiri yang berfirman seperti itu. Wa ani buduni, jika kalian menyembah kepadaku, maka itulah jalan yang lurus. Monggo. Bagaimana Dokter Dia? Lanjut. Oke. Mbak Binti udah monitor kah? Oke, coba Mbak Binti. Ya, baik. Dan sungguh dia atau setan itu telah menyesatkan sekitar antara kamu. Maka apakah kamu tidak
Suaranya kecil. Kerasin lagi Mbak Binti. Dan sungguh dia atau setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu sebagian besar manusia? Ya, sesatnya itu kelihatan. Mengajak orang. Sesatnya itu kelihatan dalam hal mempersekutukan Allah. Kalau mereka tidak menyembah Allah dan tidak memeluk Islam, udah pasti orang memeluk Islam itu kan yang disembah Allah. Tapi ketika dia tidak memeluk Islam, maka yang disembah itu selain Allah, itulah penyembah setan. Apalam takunu taqilun, maka apakah kamu tidak memikirkan dalam hal itu? Di bawahnya itu. Paham, dokter paham ya, dokter dia? Paham. Oh. Silahkan lanjut. Lanjutnya. Oke. Tidak monitor? Ya. 2 ayat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata jahanam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu. Terus lanjutannya? Monggo. Lanjut ya satu ya. Ya, monggo. 2 kali. Ya. Masuklah ke dalamnya pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Monggo, terangkan, Bun. Ini masih terusannya tadi ya, yang sesat itu tadi, sehingga karena mengingkarinya, jadi dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Mengingkari untuk menyembah Allah ya. Nah, Allah kan tadi memerintahkan bahwa hendaklah kalian menyembahku, itu adalah jalan yang benar. Tapi ketika mereka itu tidak menyembah Allah, maka dia itu melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dikatakan hadihi jahannamulati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang dahulu kamu diancamkan. Jadi waktu di dunia, hati-hati loh ya, kalau kamu tidak menyembah Allah, berarti kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam. Kapan? Kelak. Kalau hari kiamat sudah terjadi, semua manusia dibangkitkan dari alam kubur, dikumpulkan di alam mahsyar, maka di situ ditimbang amal-amalannya dan kemudian dikasih balasan. Maka Islam hal yauma bima kuntum takfurun. Masuklah kalian orang-orang yang tidak menyembah Allah, yang mempersekutukan Allah ke dalam neraka jahanam disebabkan kamu waktu di dunia itu kalinya untuk menyembah Allah, sebagaimana prosesnya di dalam hadis yang disebutkan tadi. Monggo. Bagaimana dokter dia? Ustazah boleh nanya? Ya, monggo dokter. Tadi kan dikatakan antara kebaikan dan keburukan ditimbang. Ya, saya lupa pernah membaca. Jadi Allah itu akan memasukkan semuanya di luar yang memang Allah putuskan untuk masuk langsung ke surga ya. Allah itu akan memasukkan semua ke neraka. Nah, sebatas berapa lama di neraka itu untuk mensucikan dosa-dosa yang sudah dia lakukan. Nah, berarti seandainya nih timbangan kita itu lebih banyak di kebaikan. Ya tetap aja ya kita tuh masuk neraka ya. Lalak pedilaan. Nah, ini yang ini tadi di dalam hadis loh dok. Tadi di dalam hadis kan sudah jelas yang dibaca tadi oleh yang musyrik ya tadi yang syirik tadi.
Yang syirik tadi, ini kan disebutkan, saya ulang sedikit. Yang syirik ya. Ya Rasulullah pernah melihat kayu sadan tadi. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti duri sadan itu, tetapi tidak terkira besarnya, selain hanya Allah yang dapat mengetahuinya. Kaitan itu akan mengait setiap umat manusia yang lewat di titian itu disebabkan dosa perbuatan mereka. Sedangkan orang-orang yang beriman akan terlepas dari bahaya itu. Nah, orang-orang yang beriman itu akan terlepas. Jadi artinya tidak masuk ke dalam neraka, maka akan langsung lolos. Mudah-mudahan kita yang termasuk itu. Nah, orang yang lolos dari gaitan api kayu sadan tadi bukan dalam arti orang itu tidak berdosa, tidak bersalah. Karena di dalam hadis dikatakan bahwa tidak ada manusia atau manusia itu memang tempatnya salah dan dosa, tapi barang siapa yang apabila mengerjakan salah dan dosa itu segera bertobat kepada Allah, maka Allah membuka tangannya siang dan malam untuk menerima tobat hambanya. Nah, boleh jadi ketika kita merasa yakin bahwa kita, ya Allah, saya ini melakukan dosa dan salah, ya Allah, mohon segera diampuni. Dengan kan sudah di dalam bab tobat itu dikatakan dia ada rasa menyesal waktu melakukan maksiat tadi, kemudian kita mengiringi dengan amal soleh dan tidak mengulangi perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Maka ketika itu Allah mengampuni sehingga meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah akan termasuk kategori ini. Oh, jadi apa? Yang tidak terampuni kan kalau dia syirik. Iya. Syirik. Jadi kalau misalnya ya manusia selalu ada tempat salah, nggak benar ya. Jadi misalnya, insya Allah misalnya orang itu tidak syirik, tapi dia memang ya ada tempat salah dan dosa, dan dia minta ampun, tidak harus selalu dia disucikan di neraka, maksud saya gitu. Dia tetap insya Allah masih bisa langsung ke surga gitu. Ya. Soalnya kan ngeri banget bayangin neraka. Betul. Jadi dengan adanya dia melakukan dosa, tapi dia waktu di dunia segera bertobat dan dia meninggalkan dan ada rasa nyesal dari perbuatan dosa tersebut dan diiringi dengan amal soleh, maka insya Allah akan menerima tobat hamba tersebut. Nah, ini boleh jadi kan di sini kalimatnya orang ini tidak musyrik, yang tadi ada dan neraka itu dia tidak syirik. Nah, kemudian dia boleh jadi masalah dosanya itu lebih besar daripada kebaikannya, sehingga harus dibersihkan dulu. Kan di sini kalimatnya dibersihkan dulu, di sini kalimatnya, dan ada pula yang dihukum beberapa lama sampai ia bebas dari hukuman itu. Tuh. Jadi dosanya itu dibersihkan dulu di neraka. Mungkin waktu di dunia dia belum sempat bertobat dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Seperti itu. Jadi sehingga dia akan dibersihkan dulu oleh Allah di dalam neraka sehingga dientas karena dia tidak melakukan syirik. Karena mohon maaf, di ayat lain ketika seseorang itu melakukan syirik waktu di dunia mempersekutukan Allah akan menggugurkan dosa-dosa. Habitat a'maluhum, hancurlah amalan-amalan mereka disebabkan mereka berlaku syirik. Ya. Contoh yang dekat sekali, orang yang tadinya dia dalam usia dewasa ataupun 50 tahun, kemudian dia selama 50 tahun itu memeluk agama Islam dengan taat umpamanya. Tapi tiba-tiba ya boleh jadi pemicunya udah pasti masalah dunia gitu. Akhirnya dia itu masuk ke dalam, maksudnya melepaskan tauhidnya dia dengan memasuki agama non-muslim. Akan lepas segala dosa, segala amalan-amalan yang dia lakukan. Habitat a'maluhum, maka hancurlah amal-amal mereka, puasanya, sholatnya, hajinya, apapun amalannya itu gugur. Maka dia itu masuk ke dalam kategori syirik tadi. Maka ketika dia mati dalam keadaan syirik, disebutkan di dalam Al-Quran, lahum jahannam, bagi mereka itu adalah neraka jahannam, kholidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Sampai seperti itu. Itu di dalam surat Al-Bayyinah ada. Dan di dalam surat apa lagi yang langsung berkaitan dengan murtad, orang yang keluar dari agama Islam. Begitu, Dok? Yang
Jadi kalau misalnya nih, ini contoh. Kalau tadi kan orang itu dari yang non sirik menjadi sirik. Misalnya orang ini tidak sirik. Tapi suatu saat dia ada dosa, katakanlah nyuri lah misalnya. Nyuri, pada saat nyuri dia meninggal. Sudah berhasil nyuri terus dia meninggal, belum sempatlah dia bertobat. Atau apa? Itu ya. Mungkin contoh sederhana pikiran saya, disucikan dulu di neraka, kemudian ditarik lagi sama Allah ke surga. Apa gampangnya kayak gitu. Tetapi kalau dia sudah sempat bertobat, ya insya Allah enggak lagi ke neraka gitu. Orang yang ada kaitannya dengan masalah hak adami, maksudnya sesama manusia, tadi orang itu mencuri. Berhasil dia mencurinya, kemudian dia mati. Nah, berarti dia menzolimi orang lain. Artinya dia mengambil harta atau kekayaan atau milik orang lain. Nah, nanti dipertemukan oleh Allah pencuri dan barang yang dicurinya, maksudnya orang yang dicurinya itu dipertemukan oleh Allah. Jadi orang yang mencuri itu menzolimi orang yang punya barang tadi. Nah, karena mohon maaf, di akhirat itu kan nanti sudah tidak ada barang yang namanya finansial ataupun barang apapun sudah tidak ada. Maka untuk mengembalikan kezolimannya dia kepada orang yang dicuri tadi, karena tidak bisa mengembalikan barang, maka di situ amal baiknya sebanyak Hilang Ustazah suaranya. Oh, saya hilang suaranya. Enggak. Saya keluar dulu ya, Dok. Enggak. Lancar kok. Di diamnya aja ya. Bisa kok. Lancar. Oh, dengar ya? Dengar. Dengar, lancar. Dengar. Oh, sorry aku berarti. Oke. Lanjut Ustazah, maaf. Ulangi sedikit. Ya. Ketika seorang yang zolim tadi, karena dia tidak bisa mengembalikan harta yang dia curi, maka waktu itu cara mengembalikannya kebaikan-kebaikan dia selama di dunia. Kemudian seberapa banyak kalau dinilai dengan kebaikan tadi harta yang diambilnya itu, maka diberikan kepada orang yang dizolimi tadi. Kalau sesama Adam itu seperti itu. Hak manusia seperti dia itu seorang pencuri apa saja, kemudian dia belum bisa mengembalikan dan mati pada waktu mencuri, maka itulah sebagai balasan bagi orang yang waktu di dunia belum sempat mengembalikan kepada sesama kita. Nah, seandainya umpamanya orang yang mencuri tadi tidak punya kebaikan untuk mengembalikan senilai barang yang dicurinya, maka dosa orang yang dicuri tadi ditimpakan kepada orang yang mencuri tadi. Begitu di dalam hadis itu. Ya. Gimana? Terima kasih. Ustazah, saya Keliru tanya Andro. Mestinya apa dosa yang tidak berkaitan dengan manusia, yang dosa sama Allah tok, langsung diampuni Ini kalau dia bertobat. Iya. saya boleh ini ya, saya teringat Soalnya akeh dosa sama manusia yang nggak ketemu. Yang dulu dosaku sama dia apa ya, lupa gitu. Kurang sempat minta maaf. Nah, ada caranya, Dok. Ada caranya dalam hadis dikatakan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, wahai Allah, kan mohon maaf, semoga ketika orang itu dizolimi oleh seseorang itu, dia berdoanya kepada Allah, mohon ya Allah, kata Rasulullah, seumpamanya ada orang yang pernah saya zolimi, saya pernah sakiti, semoga menjadi kiparat bagi dosa-dosanya dia, dan semoga menghantarkan dia ke dalam surga. Itu. Jadi artinya ketika kita menzolimi orang atau punya dosa kepada orang, belum sempat minta maaf, maka doakanlah dia. Ya Allah, pertama kita mohon ampun kepada Allah telah menzolimi dia, telah menyakiti dia. Kemudian yang kedua, mohon ya Allah, sakitnya dia oleh saya ini semoga merupakan kiparat bagi dosa-dosanya dia. Begitu. Jadi memintakan minta diampunin ya. Ya. Dosa. Jadi dari jahatnya kita kepada dia, seperti kita ngerasain dia, mudah-mudahan ya Allah, pastikan kalau dia mendengar saya gibah, saya ngomongin dia kan tersinggung. Mohon maaf ya Allah,
tersinggungnya dia oleh gibah saya, semoga menjadi kifarat bagi dosanya. Jadi mendoakan kepada orang yang kita zolimi tadi. Monggo, Dokter Dia bagaimana? Ustazah, saya boleh menambahkan? Ya, monggo. Bukan menambahkan, apa ya? Saya teringat sesuatu, Ustazah. Entah saya dalilnya lupa. Itu kalau dosa kita terhadap manusia, antar manusia, Allah itu akan membalas kontan di dunia. Katanya begitu. Tidak menunggu, tidak. Semacam hukum karma. Jadi seperti kalau kita menyakiti orang gitu, itu langsung Allah balas gitu. Ya, ada di dalam kitab Bulughul Maram kalimatnya begini. Barang siapa yang menyakiti seseorang, maka Allah tidak akan mewafatkan dia sebelum dia merasakan apa yang dia sakiti kepada orang lain. Ya, ada seperti itu. Di Qur'annya jelas, "Famayyamal misqala dzarratin khairon yarah." Barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, maka dia pun akan menemukan kebaikan tersebut. Tapi barang siapa yang melaksanakan suatu keburukan sebesar zarah, maka dia pun akan melihat dari kebaikan, dari kejahatan tersebut. Ya, gitu. Dan didukung juga oleh hadis ini, barang siapa yang melakukan sesuatu dosa di dunia, maka Allah akan membalasnya di dunia, khusus bagi orang yang beriman. Sehingga dia nanti wafat dalam keadaan tidak memiliki dosa. Banyak dukungan-dukungan dengan dosa. Mudah-mudahan. Tapi terus Abu Bakar itu waktu itu Abu Bakar mendengar ayat tadi. Ayat tadi itu maksudnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah bahwa barang siapa yang mengerjakan suatu dosa, maka Allah akan membalasnya di dunia. Nah, Abu Bakar pada waktu itu protes kepada Rasulullah, bertanya, "Wahai Rasulullah, berat sekali bagi kami," katanya. "Kami melakukan dosa, langsung kami ini disiksa oleh Allah. Nah, atau dibalas oleh Allah dari dosa tersebut." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Abu Bakar, bukankah Anda pernah sakit, pernah gelisah, pernah cemas?" Maka kata Abu Bakar, "Iya, bahkan pernah sedih gitu, ya." Maka itulah balasan dari Allah atas dosa yang gitu. Jadi mohon maaf, ketika kita tiba-tiba kadang-kadang gelisah, kadang-kadang kita ini, harapan kita sepertinya putus gitu, sepertinya cemas gitu. Nah, kalau kita tahu ilmunya, justru cemas-cemas yang kita rasakan itu merupakan pengguguran dosa dari Allah. Jadi ketika kita cemas itu jangan ada mindset yang lain-lain. Ini adalah firasat buruk. Firasat itu nggak boleh kita. Karena takdir yang akan terjadi kepada kita tidak tahu. Maka dari itu ketika kita tahu ilmunya, hal-hal yang seperti itu, insya Allah, itu merupakan penggugur bagi dosa kita. Sehingga orang yang beriman, menghadap Allah atau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tidak berdosa. Itulah kebaikan atau rahmat dari Allah bagi kita. Oke, bagaimana dokter? Bagaimana Bunda? Oke. Lanjut ya, Ustazah ya. Ya, lanjut. Sri, monitor Sri. Salah. Kok hilang? Siapa ya yang monitor ya? Ya, Sri, belum dibuka Sri, mute-nya. Oh iya. Ya, ini 2 hadis ya, 2 ayat. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami. Enggak dengar ya? Ya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Paham, Bunda? Lanjut, satu lagi. Ya.
Lanjut sekaligus. Ini. Terus monggo. Ini. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, sehingga mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat? Satu lagi Dok, tanggung ini. Tanggung. Oke. Ini. Dan jika kami menghendaki, pastilah kami ubah bentuk mereka di tempat mereka berada, sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi dan juga tidak sanggup kembali. Monggo. Paham dari fikir tersebut. Ya, artinya pada kesaksian nanti itu mulutnya dikunci, tapi misalnya kalau kita berbuat mencuri, tangan kita yang berkata kalau dulu pernah dipakai untuk mencuri, begitu. Ya. Jadi anggota fisik kita ini di hadapan Allah, walaupun sudah hancur waktu dikubur, maka Allah akan mengembalikan dengan utuh. Sebagaimana kita rasakan sekarang ini, utuh fisik kita. Nah, maka dipersatukan oleh Allah antara ruh dengan jasadnya. Setelah jasadnya itu dikuburkan di kubur, maka disebarkanlah ruh-ruh itu, maka ruh tersebut hinggap ke jasad masing-masing dan tidak masuk. Nah, setelah itu, maka di sini disebutkan pada hari itu al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulut-mulut mereka. Jadi kita yang boleh jadi bisa mengelak atas pertanyaan-pertanyaan yang Allah dan malaikatnya nanti kepada kita tidak akan bisa bicara. Malah waktu kami mengajak bicara aidihim, tangan mereka, dan saksinya adalah arjuluhum, kaki-kaki mereka, apa yang telah diusahakan waktu di dunia. Yaitu, jadi semuanya akan bisa berbicara atas izin Allah. Bahkan kulit pun berbicara. Kulit berbicara nanti di hadapan Allah sampai apapun. Sehingga jiwanya itu seolah-olah dirinya si manusia tadi itu fisiknya itu berkata pada fisiknya, kenapa maksudnya sampai mengemukakan itu gitu kepada Allah, marah gitu dirinya kepada jasanya, kenapa kamu berbicara? Maka di kulit-kulit itu nanti yang mengilhamkan kepada kami sehingga kami bisa mengemukakan. Jadi kami ini disaksi atas yang kamu lakukan. Di antara fisik dan metafisik itu nanti saling saling saut menyahut, memarahin seolah-olah memarahin. Sekarang ini kan kita tidak merasa gitu kan. Cuman kan waktu di dunia ini seandainya kita ini ada luka ataupun ada apapun, maka menjadi sinyal kepada hingga akhirnya ini sakit, ini cepat-cepat. Nah, itu merupakan sinyal bahwa yang disentuh, yang tersentuh, yang luka adalah kulit, tangan ataupun kaki, tapi hati kita ini yang merasakan. Nah, nanti masing-masing itu masalah dosa itu mereka itu saling menyalahkan saling. Kenapa kamu mengatakan itu? Kata metafisik kepada fisiknya itu. Maka fisiknya itu menjawab sesuai dengan perbuatan yang waktu kita di dunia ini lakukan. Nah, dan termasuk orang yang melaksanakan kebaikan pun itu pun akan menjadi saksi baiknya. Ya, kalau saksi baik mungkin kan metafisik kita ini akan alhamdulillah gitu. Ya, mudah-mudahan kita yang termasuk. Monggo, Bunda, dokter bagaimana? Dokter dia bagaimana, Dok? Ampun. Ya, lanjut, Ustazah. Ana monitor? Ana. Oke. Wiwin monitor? Iya. Baca ini kah? 68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami berikan dia pada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Terus ya? Mana? 9. Ya, segitu aja dok.
Ini mananya? Oh, situ. Oke, Ya. siap. Beda. Monggo Dokter Wiwin paham nggak? Ya, maksudnya orang tuh kalau panjang umur kan nanti jadi kayak anak-anak lagi. Jadi balik ke waktu seperti dia kecil ya. Kemudian juga dia juga menjadi tidak berdaya seperti ketika dia masih kecil juga gitu. Ya, ini pendukungnya Dokter Dia di surat Ar-Rum, Dok, ayat 54. Surat Ar-Rum. Bentar. Arum berapa? Ar-Rum ayat 54. Wiwin. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali, beruban. Kayak aku. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan dia maha mengetahui, maha kuasa. Nah, jadi yang namanya tua itu merupakan sunatullah yang tidak bisa ditolak dengan berbagai apapun. Karena ini Allah menciptakan dari lemah, ya bayi kan lemah, kemudian berkembang sesuai dengan yang Allah kehendaki, akhirnya kuat, usia 17 tahun, 25, 30, 40 masih kuat, begitu masuk ke 50 barangkali yang rata-rata sudah melemah dan berubah. Maka Allah menciptakan kepada siapa yang Allah kehendaki untuk dipanjangkan umur, makin tua makin lemah. Walaupun kita selalu berusaha tiap hari, masalah nutrisi, vitamin, apapun, untuk menjaga supaya kuat fisik kita ini, maka tidak akan berhasil karena ini merupakan sunat. Dan dari keilmuan aja kita mengetahui bahwa banyaklah orang-orang yang sudah sepuh, beliau itu meninggal, bahkan dia dalam keadaan perawatan di rumah sakit, tapi dengan adanya Allah menghendaki diwafatkan, maka wafatlah dalam keadaan seperti itu. Seperti yang apalagi mungkin dokter itu mengetahui persis dalam hal itu. Ya, begitulah Dok. Merupakan sunatullah yang tidak bisa kita tolak. Akhirnya semuanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini adalah milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah dan akan mempertahankan. Maksudnya kita ini akan ditanya dari hasil selama kita di dunia ini apa. Usaha apa yang kita lakukan. Apakah sesuai dengan aturan Allah ataupun tidak sesuai. Monggo Dokter Dia bagaimana? Dokter Wiwin bagaimana? Iya, jadi kalau operasi-operasi yang muda itu palsu ya. Dan itu kan merubah Dok, nggak boleh. Laknat itu malah. Allah melaknat kepada. Kalau ngecat rambut Ustaz. Kenapa? Kalau ubannya dicat supaya enggak seperti uban itu gimana? Nggak boleh dicabut juga. Itu merupakan rahmat dari Allah. Dicat boleh nggak dicat? Oh, dicat asal jangan warna. Bukan. Iya. Asal jangan seperti warna aslinya gitu ya Ustaz. Nah, iya, jangan warna hitam. Dalam hadis itu kalimatnya hitam. Asal jangan warna hitam. Karena warna hitam itu adalah waktu itu di zaman Rasulullah dia dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka kita harus menyalahi. Boleh yang coklatnya itu pimpingan itu warna pink atau coklat gimana itu monggo. Tapi kalau itu permanen tidak masuk air ketika kita mandi atau wudhu, maka itu pun tidak diperbolehkan. Seperti maskara juga kan di mata, kalau memang itu seperti cat, akhirnya kan bulu-bulu matanya itu kan nggak kena air. Itu pun ya tidak boleh. Khawatir seperti itu. Bagaimana? Tadi uban itu nggak boleh dicabut. Iya. Baiknya tidak boleh dan ada keterangan. Nggak boleh mencabut uban. Ada di dalam hadis Muslim. Berarti haram ya? Berarti haram ya? Nggak sampai kalimatnya haram. Tidak sampai mencapai haram. Cuman nggak boleh karena itu merupakan rahmat dari Allah.
cahaya nanti. Ya, ada. Itu nanti cahaya katanya ya kalau nggak salah. Betul, merupakan cahaya. Ya. Kadang ya baru tahu saya. Karena kadang-kadang kalau tumbuh satu gitu gatel ya. Iya. Jadi gara-gara gatel. Kalau tumbuhnya udah banyak nggak, ya sudah nggak terlalu. Tapi nek satu, kadang-kadang gatel ya bener ya. Oh salah saya. Gue ya nggak ada senternya nanti. Rasa ya. Iya. Itu kan sebagai proses sel-sel kulit yang baru tumbuh juga kan habis dari luka kemudian mau sembuh, Dok. Itu kan gatal juga kan prosesnya. Mungkin itu pun merupakan rahmat karunia dari Allah gitu kan, cara tumbuhnya seperti itu. Ya uban juga mungkin demikian. Cuman kan kita sebagai rasa manusiawinya gatalnya minta ampun dan akhirnya kita ingin mencabutnya ingin itu. Iya, betul baru tahu saya Ustaz, benar. Saya baru tahu saya. Saya kadang-kadang kalau tumbuh satu nyelip ini, aduh, gatel ya saya cabut. Tapi kalau sudah banyak gitu ya, udah enggak gatel. Iya, maaf. Sudah. Betul masalahnya. Monggo, bagaimana Dokter Dia? Oke. Balik ke Yasin ya, lanjut ya. Ya. Oke. Iya. Ndra, baca Ndra. Ini sayang. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Apa itu maksudnya bersyair? Saya jelaskan kalau begitu. Wa ma alamnahu syi'ra wa ma yambaghilah. Jadi waktu Al-Quran ini turun, orang-orang jahiliyah itu pandai-pandainya dan lagi marak-maraknya tentang syair. Nah, maka ketika Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada mereka pun menuduh kepada Nabi Muhammad itu adalah bahwa Muhammad ini adalah tukang syair gitu. Maka disebutkan oleh Allah, wa ma yambaghilah, tidak pantas Nabi Muhammad dituduh sebagai seorang syair, seorang ya. In huwa, apa yang disampaikannya itu maksudnya yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. In huwa illa Qur'anun mubin, kata Allah. Itu adalah merupakan bacaan dan peringatan yang jelas. Jadi isi-isi daripada Al-Quran itu sebagaimana kita baca sekarang. Kenapa dikatakan syair? Karena kan kalau di Al-Quran itu kalau di akhirnya ro, kadang-kadang semua ro, kadang-kadang dal gitu kan. Kemudian seperti al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, gitu kan. Jadi seolah-olah itu identik dengan syair-syair yang mereka ucapkan pada waktu itu. Nah, Nabi Muhammad dia dituduh tukang sihir, yang dituduh juga tukang syair. Jadi syair-syairnya itu adalah sihirnya Muhammad gitu. Bisa menyaingi syair-syair yang diucapkan oleh orang jahiliyah. Maka dijawab oleh Allah dengan melalui ayat ini. Yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah bukan syair, tapi itu merupakan pedoman bagi hidup kalian supaya kalian menjadi selamat dunia dan akhirat bagi orang yang punya akal untuk memikirkan arti daripada isi wahyu tersebut. Itu. Oh iya. Oh ya. Jadi kita itu bukan nggak boleh bersyair toh, tapi maksudnya ini itu gara-gara Nabi Muhammad itu dituduh gitu tak? Iya. Akan bersyair boleh, dalam artian di dalam surat Asy-Syura itu dijelaskan, kecuali syair-syair yang untuk menangkal ucapan-ucapan mereka. Jadi orang Islam pun mereka bersyair boleh-boleh saja, tapi artinya syairnya itu untuk menolak kezaliman mereka gitu. Jadi kita menolaknya dengan syair tadi gitu. Pantun balas pantun, syair balas syair gitu kan. Cuman kan balasan dari orang yang zalim itu kita mengarahkannya untuk mengajak mereka ke dalam tauhid pada waktu itu supaya mereka tidak syirik.
Oh, Paham. lanjut. Nah, ini di 80-nya. Indah sekali. Monggo siapa? Dokter Inasa nggak hadir ya? Enggak, izin insya Allah. Monggo siapa? Udah Eli? Iya. Siapa lagi? Masih Indra lagi ya, sayang ya. Indra satu lagi. Dokter baca. Ya. Agar dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Paham dong? Jadi, insya Allah paham. Jadi Muhammad itu memberi peringatan pada kita semua yang hidup, yang maksudnya itu yang beriman, dan agar pasti ketetapan atau azab kepada orang-orang kafir. Jadi di situ Muhammad itu memberi peringatan kepada orang-orang yang beriman dan memberitahu bahwa untuk orang-orang yang kafir itu pastilah akan mendapatkan azab. Di sini maksudnya bahwa ayat-ayat Al-Quran ini termasuk surat Yasin ini liung ziromangkana hayan untuk memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Ayat Al-Quran semuanya ini diperingatkannya itu bagi orang yang hidup, bukan orang yang sudah mati. Karena orang yang hidup itu hatinya pun masih ada, kemudian dia itu bisa menggunakan akal pikiran yang sehat juga. Nah, maka dari itu Al-Quran ini bagi orang yang hidup. Kemudian wayahiqul qaulu ala kafirin, dan supaya benar-benar menyelisihi kepada orang-orang yang kafir yang menolak atas kebenaran tadi. Bahwa ketika dia menolak ayat-ayat Al-Quran dan mendustakannya akan ayat-ayat Al-Quran, maka dia berhak mendapatkan neraka. Gitu. Monggo, bagaimana dokter dia? Ya. Iya. Terakhir kali ya. Ya, kok. Mbak Ana atau Sinta? Monitor? Aku belum siap, aku baru gabung. Baru Oke. langsung buka HP. Oke. Sorry. Aku baca ya. Monggo. Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka, yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami. Lalu mereka menguasainya. Paham dong? Maksudnya ini Allah mau menunjukkan bahwa Allah juga menciptakan hewan-hewan ternak yang bisa dikonsumsi kita gitu tak? Ya. Jadi di sini menjelaskan bahwa Allah itu menciptakan hewan-hewan ternak, kemudian hewan-hewan tersebut seperti kambing, sapi, unta. Nah, ketika dipelihara oleh manusia, apakah hewan-hewan itu yang kita ketahui adalah realnya itu di dalam kehidupan? Apakah mereka itu ngamuk si hewan-hewan itu atau nunut gitu atau patuh kepada juragannya, kepada majikannya? Kepada pemiliknya. Banyak patuhnya apa banyak berontaknya? Banyak patuhnya. Nah, yang memberikan patuhnya si binatang itu sehingga manusia itu bisa menguasainya kepada binatang tersebut siapa gitu. Itu yang jadi bahwa di situ adalah kekuasaan Allah. Allah lah yang menciptakan binatang-binatang ternak, manusia yang menernaknya itu kemudian merasa enjoy dengan binatang tersebut. Nah, siapa yang menundukkan hatinya binatang sehingga binatang tersebut tidak berontak? Sampai ribuan kambing-kambing, kalau saya lihat di YouTube itu orang yang ternak itu sampai dijaganya juga oleh anjing-anjing gitu kan. Nah, maka kambing-kambing itu tidak berontak, nunut aja, manut aja. Nah, siapa yang menundukkan hati si kambing-kambing atau si binatang ternak itu kepada manusia? Apakah manusia itu tidak bersyukur dengan adanya nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut gitu maksudnya, Dok? Siap. Iya.
Ya, Ustazah, terima kasih banyak. Ini masuk Jam 9. titiknya belum selesai, Dok. Di titik Hah? baru. Boleh sedikit lagi ini? Siap. Ya, silahkan 2 lagi ini. Ayat berikutnya, Tah. Lanjut aja, jenengan aja yang itu. Yang baca sekali. Ya. Dan kami menundukkannya hewan-hewan itu untuk mereka. Lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka. Dan sebagian untuk mereka makan. Oh iya. Ya, ada kuda ditunggangin, unta ditunggangin, yang lainnya dimakan. Terus, dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapa mereka nggak bersyukur? Ya, saya bersyukur, Allah. Artinya, si kuda itu ketika ditunggangi atau unta ataupun kambing apa sajalah seumpamanya ada yang naik kan dia tidak berontak, tidak marah-marah, tidak ngamuk. Nah, siapa yang memberikan tunduknya itu kepada manusia? Kemudian ada yang mereka konsumsi dari binatang ternak itu kita. Sekarang kan sapi terutama kita. Kemudian selanjutnya maka di situ ada minumannya seperti susu. Siapa yang memisahkan air susu dengan darahnya, dengan kotorannya yang ada di badan si binatang tersebut? Susu sapi murni, kambing, dan lain sebagainya. Siapa itu? Maka pertanyaan dari Allah, apalah yashkurun? Apakah kalian tidak bersyukur dengan nikmat karunia yang diberikan oleh aku kepada kalian? Malah ujung-ujungnya malah kalian mempersekutukan Allah. Iya. Sapi diperah sampai mastitis ya. Itu pun ya sapinya ya manut aja ya. Nah, iya. Nah, siapa yang memberikan tunduknya hati si sapi kepada juragannya kepada manusia itu? Jelas, Dok? Siap. Nanti sampai di Yasin ini insya Allah kita lanjutkan nanti pertemuan di Yasin di 74-nya insya Allah. Ya, hadirin sekalian dan semua ikatan dokter, mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman kepada kita secara mendalam di dalam agama dan mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan taufik untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah